Di kelas malam kembali kita buka untuk kelas ke-117 ya. Alhamdulillah kelas kita sudah lumayan banyak ya. Mudah-mudahan ilmunya juga sudah lumayan juga teman-teman miliki sehingga semakin menguatkan kerja-kerja kreatif kepenulisannya. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang bergabung, yang baru bergabung pada malam hari ini, baik khususnya teman-teman yang berada di luar kelas menulis daring, dan kalau nanti ingin bergabung ke dalam kelas menulis daring Alepsis, ya silakan menghubungi Kak Asna Rofikah ya. Selamat malam kepada instruktur tamu. Saya mau melihat apakah sudah masuk, tadi belum saya lihat. Bang Airizal. Ya, tim kreatif coba ikut memantau ya. Sepertinya belum bergabung, barangkali sedang sholat Isya. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa, kelas ini dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, dan selama kelas berlangsung, diharapkan untuk mengaktifkan video, sehingga sesama peserta dan instruktur tamu dapat berinteraksi ya. Lalu mengaktifkan mikrofon video ketika mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti, dan sepanjang kelas peserta dapat mencatat poin-poin penting terkait materi kita. Malam hari ini materi kita berjudul menulis cerita horor. Ini adalah materi lanjutan bersama narasumber HR Rizal, penulis novel Kenduri Arwah dan juga redaktur budaya harian Singgalang Padang. Assalamualaikum Bang HR Rizal, apakah sudah bergabung? Halo Bang HR Rizal? Ya, sepertinya belum bergabung. Baik, sambil menunggu instruktur tamu, teman-teman, saya akan coba mohon bersabar menunggu. Ya, saya mau menyapa dulu teman-teman kelas tulis daring yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Kak Riami di Malang, selamat malam Kak Riami. Ada Kak Indah di Bandung. Ada Kak Wijaya Harahap. Ya, selamat malam Kak Riami. Ada Ibu Jusmaniar di Sungai Penuh Jambi ya. Bu Jusmaniar termasuk peserta yang lama bergabung. Terima kasih, tetap betah di kelas menulis daring, belajar bersama. Ada Karyani Fadila, tim kreatif, ada Kak Neneng Kerawang di tim kreatif kita, ada Kak Ayu juga tim kreatif, ada Bang Muhammad Fatan Fanhi, ada Kak Aldudra Rumaisa, ada Bu Lili Asnita Bukit Tinggi, terima kasih Bu Lili, ada Bang Zakwan Ali, ada Kak Feni Angel, ada Kak Mai Herlina, Kak Usnul Khotimah, tim kreatif, ada Kak Siti Nurletul Munawarah, ya, dan lainnya banyak. Nanti akan hadir beberapa peserta lainnya. Assalamualaikum Bang Rizal, apakah sudah bergabung di ruang Zoom kita? Mohon bersabar menunggu ya, teman-teman. Sebagai informasi bahwa saat ini kelas menulis daring telah memiliki website majalah Alepsis.com. Website majalah Alepsis.com salah satu media yang kita kembangkan untuk mempublikasi karya teman-teman peserta kelas menulis daring.
Namun tentu saja syaratnya karya kawan-kawan yang masuk ke website ini harus terlebih dahulu terbit di majalah digital Ellipsis yang terbit setiap tanggal 1. Ya. Nah, saat ini majalah digital Ellipsis sudah sampai pada edisi 09. Maret masuk ke edisi 10. Dan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil menembus meja redaksi ya. Meja redaksi ada 3 meja, lumayan ketat kurasinya, dilakukan oleh 15 tim kreatif kelas penulis daring terpilih yang dari segi kepenulisannya sudah cukup baik. Saya ajak untuk bergabung dalam tim redaksi dan bisa dilihat dalam box redaksi nama-namanya ya. Dan mereka juga mengelola website majalah ellipsis.com. Nanti teman-teman tim kreatif akan menyusun, akan mengumpulkan karya yang sudah dipublikasikan di majalah digital Ellipsis untuk dipublikasikan ulang di website majalah ellipsis.com. Nah, silakan kawan-kawan yang sudah memiliki karya menjadikan majalah Ellipsis ini sebagai batu loncatan. Baik, sepertinya Bang Rizal sudah bergabung. Assalamualaikum, Bang Air Rizal. Mikrofonnya diaktifkan, Bang Air Rizal. Halo, Bang Rizal. Ya. Suaranya belum keluar. Halo. Ya, halo Bang Rizal. Videonya belum terbuka. Apakah suara saya cukup terdengar, Bang Rizal? Terdengar. Ya, videonya silakan diaktifkan, Bang Rizal. Videonya belum terbuka. Ya, Oke. Baik. Ya. Baik, teman-teman, Bang Rizal sudah bergabung di ruang kelas kita pada malam hari ini. Kelas kita buka ya dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas menulis daring Ellipsis sesi ke-117 dengan topik menulis cerita horor lanjutan. Ya, karena topik ini sudah pernah kita angkat dan dengan narasumber yang sama, Bang Air Rizal. Bang Air Rizal ini adalah seorang penulis, novelis, beliau wartawan dan aktif menulis cerpen dan saat ini fokus menulis novel horor. Novel yang baru diluncurkan dan dibedah di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat di Kota Padang beberapa hari lalu. Dan kebetulan saya diminta oleh Bang Rizal untuk ikut membedah novel ini. Yang sudah membaca novel Kenduri Arwah, ya nanti silakan mengajukan pertanyaan kepada Bang Rizal hasil dari temuan bacaannya. Ya, tentu saja topik malam hari ini kita akan fokus menggali bagaimana kerja riset sehingga dapat menghasilkan sebuah novel bertema horor. Nah, beberapa waktu terakhir buku-buku bertema horor ya, novel-novel karya fiksi bertema horor bermunculan baik di platform digital maupun melalui pemberitaan-pemberitaan ya, ada boneka arwah dan lain sebagainya. Nah, Bang Rizal membuat Kenduri Arwah. Seperti apa Kenduri Arwah? Tentu saja yang sudah membacanya tahu bagaimana kisah itu. Nah, selain soal riset, nanti kita akan banyak berbincang kepada Bang Rizal bagaimana dalam penulisan novel bertema horor ini bisa memberikan nuansa suasana yang benar-benar horor, ya, bukan tertawa orang membacanya, bukan lucu, tapi betul-betul membuat suasana yang horor, yang menegangkan, yang meremangkan bulu kuduk ya, bulu roma kita.
Baik, Bang Rizal, kita berbincang-bincang santai saja karena materi slide sebelumnya sudah Bang Rizal ulas secara tuntas. Malam hari ini kita akan memberikan kesempatan juga kepada teman-teman mengajukan banyak pertanyaan nanti terkait dengan topik ini. Kepada Bang Rizal, waktu dan layar diberikan sepenuhnya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di kelas menulis daring. Jadi infonya tadi saya milih-milih nih, Subhan, mau live Zoom-nya di mana? Oke. Apakah ini kantor Singgalang ini kan tiga lantai ya? Ya, ya. Tiga lantai, kemudian ada percetakan di belakang, ruangannya lebih luas lagi dari kantornya ini. Ya. Jadi saya coba-coba di percetakan, ya, cukup menyeramkan. Dan gedungnya Kemudian, gedung karena koran ya, Sumatera Barat juga. Jadi kemudian saya mencoba ke lantai 2 di ruang redaksi, tapi saya urungkan. Kawan-kawan mungkin sudah sebagian baca status saya tentang kejadian beberapa hari lalu di Singgalang. Dan itu terjadi di ruangan di belakang saya ini. Jadi saya milihnya sekarang live-nya di musala nih, musala kantor. Jadi penampakannya aman lah, insya Allah aman. Jadi mungkin saya kemarin kan kita sudah bahas tentang menulis novel horor itu tadi kan. Jadi memang intinya cerita horor kan membuat ketakutan kepada pembaca. Nah, jadi ketakutan ini semacam candu ya, semacam candu atau dalam kopi itu sebagai nikotin dia. Jadi orang mengatakan, wah saya takut nih menonton film horor itu tidak membaca cerita horor itu tidak bisa, takut. Tapi sebenarnya justru di balik ketakutan itu ada keinginan yang besar, itu rasa penasaran yang besar untuk membaca cerita horor itu. Jadi itu menciptakan semacam candu. Karena itu segmentasi pembaca horor itu selalu ada gitu, dari zaman ke zaman dan tidak berubah gitu. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang mendasar bagi kita penulis untuk membuat cerita horor. Jadi kawan-kawan yang mungkin sudah biasa yang menulis novel, ada novel tentang novel realis, cerita-cerita yang berangkat dari kehidupan, kisah, segala macam kisah. Nah, saya pikir coba deh masuk ke horor gitu. Masuk ke horor. Kenapa? Karena ruang dan panggungnya itu banyak gitu. Ruangnya banyak sekali dan banyak rumah-rumah yang akan menampung karya-karya kita itu. Dan untuk potensi karya itu menjadi besar, populer, dan digemari orang itu sangat besar sekali gitu. Nah, kan dua ranah fiksi yang sangat populis dan itu tidak lekang oleh zaman itu kan horor dan romance. Nah, dua hal itu saya pikir ketika kita menulis untuk memasuki pasar pembaca ya harus masuk ke dua genre itu. Nah, tentang cerita horor, nah mungkin kawan-kawan sudah melihat juga talk show kemarin yang talk show Keduri Arwah di DPNB Sumbar. Nah, itu mungkin kawan-kawan sudah menyimak dan juga mendengar paparan dari Subhan sendiri dan juga pembedah yang lainnya. Nah, ini fokusnya sekarang mungkin kita lihat ke aspek
bagaimana realitas yang berdasarkan fakta-fakta yang berdasarkan penelitian. Nah, itu kita hadirkan dalam cerita horor itu gitu. Nah, kenapa fakta-fakta dan realitas itu penting, dan fakta-fakta dan realitas itu menjadi kuat apabila itu didapatkan dari sebuah proses penelitian yang bagus, yang baik gitu. Karena ini kalau fakta-fakta, kalau cerita-cerita horor itu hanya sekedar untuk memberikan ketakutan, nah tanpa sebuah penelitian, tanpa menangkap realitas yang ada, nah itu kesannya cerita horor kita itu akan menjadi biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau misalnya kita menghadirkan imajinasi saja dalam cerita horor itu, dia menjadi hambar aja karena jump scare atau poin-poin yang membuat ketakutan dalam cerita itu dia menjadi klise gitu. Menjadi klise. Karena itu kita perlu melakukan riset, perlu mencari fakta-fakta dalam realitas yang ada itu sehingga kita menemukan poin-poin atau jump scare yang saya sebut itu poin-poin yang baru yang menjadi hal yang bisa menakutkan bagi pembaca. Karena misalnya gini, kalau kita berdasarkan imajinasinya saja, horor itu kan menjadi klise dia. Misalnya kita akan terjebak menakuti pembaca itu misalnya dengan kemunculan hantu. Kemudian apalagi tokoh-tokoh cerita yang mengalami dikejar-kejar hantu, kemudian kuburan, kemudian apalagi munculnya hantu-hantunya seperti kuntilanak segala macamnya. Jadi itu kesannya klise gitu, kesannya klise. Kemudian misalnya dalam narasi adegan dalam cerita itu tiba-tiba pintu terbuka, kemudian ada langkah kaki, kemudian di balik pintu itu muncul sosok yang menakutkan. Nah itu kan kesannya menjadinya klise gitu. Dan memang jump scare atau poin-poin ketakutan yang klise itu memang nggak masalah sih dalam cerita itu, dalam cerita horor itu, karena pembaca itu akan tetap selalu suka gitu. Nah misalnya gini, kemarin saya menonton filmnya Teluh gitu kan. Jadi menonton Teluh, kemudian ada adegan sebuah pintu, kemudian tokoh ceritanya hendak membuka pintu itu. Kemudian di belakang tempat saya menonton itu ada penonton yang bilang gini, jangan buka pintunya. Jadi adegan membuka pintu itu sebenarnya klise gitu kan, klise bisa ditebak kan, di balik pintu itu pasti akan ada sosok yang menakutkan. Gitu. Nah, tapi penonton itu memang sudah bisa menebak, tapi mereka tetap aja suka dengan adegan itu walaupun ketakutan adegan menakutkan itu klise. Nah dalam novel cerita horor seperti itu kan nggak masalah juga sih mengangkatkan jump scare atau poin-poin yang menakutkan yang klise itu dengan pintu yang tiba-tiba terbuka, kemunculan sosok-sosok yang menakutkan dari balik jendela dan segala macamnya, suara langkah dan segala macamnya itu biasa-biasa aja, nggak masalah juga sih dalam cerita horor. Tapi pada sisi pengarang menurut saya, pada sisi penulis menurut saya, kalau hanya sekedar menghadirkan jump scare, poin-poin ketakutan yang biasa saja, saya pikir itu menulis cerita horor itu tidak menjadi sesuatu yang menantang gitu, sesuatu yang menarik gitu. Karena itulah dalam menulis cerita horor itu saya melakukan riset, penelitian dan menangkap realitas-realitas yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya dari riset itu adalah kita bisa menemukan poin-poin atau item-item yang menakutkan yang baru gitu, yang coba kita hadirkan dalam cerita kita gitu. Nah,
Jadi tidak hanya melulu imajinasi aja. Kalau imajinasi pengarang kan itu kan lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dia baca, apa yang dia lihat gitu ya. Jadi kesannya itu akan klise. Nggak masalah juga klise, tapi saya pikir menulis cerita horor menjadi menantang ketika kita bisa berhasil menemukan jump scare yang berbeda, dan jump scare berbeda itu menurut saya banyak di tengah masyarakat, dalam kultur suatu masyarakat, dalam pengalaman-pengalaman pribadi orang lain gitu. Nah, itu perlunya riset itu, penelitian itu. Jadi penelitiannya mungkin tidak terlalu ilmiah, tapi yang penting adalah membaca atau mengumpulkan informasi-informasi yang ada di sekitar kita gitu. Jadi itu poin-poin yang penting saya pikir dalam menulis cerita horor. Dan kemudian sangat penting lagi ya dalam menulis cerita horor itu kita, penulisnya sendiri itu kan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan apa yang ditulisnya. Mungkin terkait dengan karakter tokoh-tokohnya, dengan tema ceritanya, dengan latar dan segala macamnya. Jadi memang jadi mungkin ini terkesan sangat realis ya. Dan saya pikir saya menulisnya juga realis, tapi kawan-kawan mungkin tidak terlalu realis, tapi saya menulisnya realis. Jadi prinsip saya ketika menulis cerita horor, ketika saya menghadirkan ketakutan dalam cerita itu, saya harus merasakan dulu gitu, sejauh mana kadar ketakutan itu. Gitu. Misalnya gini, dalam novel Kenduri Arwah saya menggambarkan munculnya kaligrafi atau huruf-huruf Jawi di bingkai-bingkai tua yang ada di dinding kamar tokohnya itu. Nah, dan saya perlu kalau imajinasinya mungkin sekedar menampilkan imajinasinya adalah sekedar huruf-huruf kaligrafi itu muncul di dinding. Nah, tapi sekedar itu aja kalau penulisnya tidak terikat secara emosional atau tidak merasakan ketakutan dengan munculnya kaligrafi itu, saya pikir itu bagian-bagian itu sangat tidak kuat gitu. Tidak perlu saya tuliskan. Nah, untuk merasakan ikatan emosional, ketakutan dengan kemunculan huruf-huruf Jawi itu di kamar itu saya untuk merasakannya, saya akan merasakannya sendiri dengan cara apa? Dengan cara ketika saya menulis bagian itu, saya menulisnya di rumah ini, di rumah teman saya yang ada di Padang Pariaman itu. Dia kebetulan rumah kayu ya, di rumah kayu. Jadi pas ketika saya menulis bagian itu, saya memang menulisnya di depan rumah kayu itu dengan memandang dinding kayu itu dengan figuranya itu, kemudian menulisnya sendiri di tengah malam dan merasakan bagaimana ikatan emosional atau ketakutan itu, aura ketakutan itu seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang menakutkan dalam cerita horor itu sebenarnya ketika saya akan tuliskan, saya harus merasakan dulu ketakutan itu. Misalnya ada banyak bagian yang ketakutan itu, tapi ketika saya menulisnya rasanya biasa-biasa saja gitu, tidak menakutkan ya. Poin-poin itu saya hapus kembali, tidak dimasukkan. Tapi ada bagian-bagian yang memang ketika menulisnya saya merasakan merinding, merasakan ketakutan. Nah, bagian-bagian itu yang saya tuliskan angkatan. Jadi ada ikatan emosional, poin-poin ketakutan dalam cerita horor itu yang harus dimiliki oleh penulisnya. Jadi logikanya gini, kita menulis cerita horor itu kan kita tidak hanya menakut-nakuti pembaca gitu kan. Artinya gini, belum tentu kan apa yang menurut kita menakutkan itu bagi pembaca tidak
menakutkan. Tapi ketika kita merasakan ketakutan yang sama pada poin yang kita tuliskan itu, kemungkinan besar pembaca juga akan merasakan hal yang sama. Jadi pembaca misalnya selalu bertanya kan, untuk cerita-cerita horor itu kan selalu bertanya, pernah nggak merasakan ketakutan itu, atau pernah nggak melihat hantu itu, atau pernah nggak atau peristiwa itu nyata atau tidak gitu. Itu selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi pembaca cerita horor gitu kan. Jadi sejauh mana apa yang kita tulis dalam cerita itu nyata dan kita menghadirkannya menjadi begitu nyata, dan saya pikir itu poin penting dalam cerita horor gitu. Itu bagiannya, Mbak Subhan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Rizal. Dalam novel Kenduri Arwah, ya, saya tamat membacanya, dan salah satu yang sangat kental sekali keminangkabawannya, ya, bagaimana penggambaran rumah, ya, rumah-rumah di kampung itu. Kemudian ada satu hal yang menarik, kuburan Kamaruzaman itu tidak jauh di depan rumah keluarganya, ya, rumah Farida, istrinya, dan anaknya Arini. Nah, di Minang, di Sumatera Barat, di kampung-kampung kuburan itu banyak di pekarangan rumah. Nah, artinya Bang Rizal memungut itu dari hasil temuan-temuan di lapangan, ya, temuan di lapangan. Tapi kalau di kota-kota tentu saja kuburan pemakaman itu sudah diarealkan, sudah diletakkan di pemakaman-pemakaman umum. Nah, sisi horor pada novel Kenduri Arwah itu saya lihat juga pada satu bagian ketika Farida melakukan ritual di makam Kamaruzaman, ya. Di sini menarik saya lihat. Nah, ritual seperti itu, ya, apakah produk imajinasi Bang Rizal, atau memang Bang Rizal menemukan temuan adanya ritual di kuburan seperti itu, tengah malam menaburkan kembang, menyiram air, ya, lalu tiba-tiba ada muncul cahaya di kuburan itu. Nah, ini bagaimana, Bang Rizal? Ya, ini waktu di acara BPNB sudah dibahas sedikit ya, Subhan, ya. Dan saya sudah membongkarnya sedikit, dan itu sebenarnya spoiler untuk novel Kenduri Arwah sebenarnya. Jadi tentang ritual dan banyak hal dalam Kenduri Arwah itu sebenarnya itu kan saya sudah katakan juga waktu acara di BPNB, itu sebagian besar ceritanya itu adalah tentang diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Jadi sosok Kamaruzaman, kemudian Farida dan Arini itu sebenarnya orang-orang di sekitar saya sebenarnya. Nah, Kamaruzaman itu imajinasi saya tentang kakek saya tuh, Subhan. Nah, jadi dia memang itu, tapi dia nggak memakai ilmu pelet, tapi dia pakai ilmu yang positif ya, ilmu putih lah istilahnya, untuk mengobati orang. Jadi soal ritual, soal semuanya itu saya pikir saya nggak perlu membaca untuk tahu mendetailkan ritual itu, Subhan, karena dari kecil saya melihatnya itu yang dilakukan oleh kakek saya itu biasa. Bakar kemenyan, kemudian mengobati orang dengan itu, kemudian itu kan walaupun ilmu putih kan dia pakai apa ya, pakai apa namanya, kalau di nenek saya itu bilang dia punya harimau hitam gitu, dan harimau hitam itu rumah saya dulu kan rumah panggung, rumah kayu, jadi panggungnya itu, kolongnya itu sangat tinggi sekali, itu biasa tempat saya bermain tuh waktu kecil. Jadi cerita nenek saya itu ya, harimau hitamnya itu kalau malam-malam itu di bawah kolong rumah itu ya, dia menunggu untuk diberi makan gitu, makannya nasi dan telur rebus gitu. Nah itu memang ya biasa lah, saya pikir biasa lah, dari kecil saya sudah biasa dengan yang ritual itu, mistik itu. Jadi kan kakek saya itu di rumah
Gadrang itu di rumah panggung itu dia punya kamar sendiri, kamar bagian depan. Nah itu dia saja di sana tidur itu. Nah jadi kalau kamarnya itu ya banyak apanya itu alat-alat ritualnya. Jadi uh, jadi itu juga kakek saya itu dia tinggal di kamar di ruangannya sendiri itu biasa itu juga. Tapi waktu kecil saya belum paham itu betul. Jadi tapi biasa lah gitu. Biasa dengan ritual itu. Baik, terima kasih Bang Rizal. Nah, mengenai tadi harimau hitam ya, saya juga mendapatkan cerita-cerita serupa di kampung ibu saya itu di Kajai, Pasaman Barat ya, di masa-masa belum modern sekarang, harimau jadi-jadian itu menjadi cerita yang sangat sangat populer di kampung ya. Itu diamalkan oleh beberapa orang-orang tertentu yang punya ilmu begitu. Dan itu realita yang ada. Dan saya mendengarkan itu. Nah ini teman-teman kelas menulis daring sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan ya. Nanti silakan lambaikan tangan atau tulis jawaban di kolom komentar. Dan kita mulai dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, ada Bang Rozi Mandaliko. Ini novelis juga nih. Silakan Bang Rozi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Dan saya baru lihat ini wajah Pak Rizal ini. Memang ini sengaja saya intip nih ya. Sengaja saya ingat-ingat nih tanggalnya ini. Kebetulan di Bang Sufan kemarin membuat iklannya. Sengaja saya tunggu-tunggu ini gitu ya. Pertama begini, bahwa saya punya satu novel misteri, apakah itu horor apa tidak, judulnya Misteri Keluar Tubuh. Ini merupakan kisah nyata, terjadi tahun 2011 di Cicin, Parepare, Sumatera Barat, ketika saya mengajar di sana, yaitu diawali sebuah kesurupan massal. Lalu tiba-tiba beberapa orang dari anak itu mengalami yang namanya penampakan, kemudian berkembang menjadi yang disebut orang astral projection, yaitunya dalam bahasa lain juga meraga sukma, sehingga di dalam kenyataan atau mungkin kenyataan lah bagi mereka, bahwa ketika dia keluar tubuhnya itu, dia tuh bisa pergi kemana-mana gitu. Bisa pergi ke Jakarta, ke Thailand, ke Soviet gitu kan. Dengan tetap tubuh aslinya di si cincin Padang Pariaman, sementara dia bisa melihat apa yang ada di daerah lain. Itu terkini gitu. Dulu saya contohkan, kalau memang iya, coba sekarang lihat ke rumah saya, apa yang Anda lihat. Lalu saya lihat setelah dia berjalan, lalu saya telepon, ternyata benar apa yang terjadi di rumah, warna baju segala macam, dia bisa datang ke sana gitu. Nah, tapi dalam novel saya itu terkesan horornya mungkin kurang gitu ya. Cuma lebih kepada menabrak logika gitu. Nah, bagaimana mungkin pertanyaan pertamanya, apakah novel seperti itu termasuk kepada kategori horor? Atau juga misteri itu sama dengan atau sejajar dengan horor atau berbeda misteri dengan horor, pertama. Yang kedua adalah bahwa karena ini kisah nyata, jadi alur saya itu tuh rentet-rentet gitu saja, Cuman dari hari ke hari itu yang timbul itu bukan rasa takut lagi bagi saya gitu kayak itu. Dan ketika menulisnya tak ada rasa nyerinya gitu. Cuman tetap ada yang ada hanyalah rasa penasaran dan rasa bahwa ini di luar logika gitu. Horornya itu bagi saya seorang penulis, yang menulisnya nggak horor lagi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk novel horor, bagaimana kita menyelipkan pesan moral gitu. Dengan tidak sekedar membuat orang terkencengang, lalu orang ketakutan saja. Lalu apa nilai moral yang mungkin kita bisa selipkan ya di dalam novel ini? Seperti saya kalau di novel Misteri Keluar Tubuh itu, yang setinggi-tinggi menilai moral yang saya coba tampilkan adalah jangan pernah bermain-main di alam lain gitu. Karena kita manusia di alam kita, jin di alam dia. Jadi
tetaplah kita tetaplah kita bersyukur ketika kita ditempatkan di alam kita masing-masing gitu. Paling itu pesan moral yang ada di akhir dari novel itu gitu. Jadi itu Bang Rizal, pertama apakah misteri sama dengan horor? Lalu kenapa ketika saya menulis itu yang saya rasakan ini hanya menabrak logika saja, saya nggak takut gitu. Nggak takut, hilang, nggak ada horornya bagi saya gitu. Yang ketiga nilai moral. Itu aja, silakan. Makasih Bang Rizal. Ya, baik. Terima kasih Bang Rozi Mandaliko, novelis Sumatera Barat di Batu Sangkar. Ya, ini Bang Rozi ini menulis cerita horor, tapi rasanya kurang dapat Bang Rizal. Nah, kemudian yang terakhir tadi penting saya kira itu, dalam penulisan cerita horor, pesan apa sebenarnya ingin kita sampaikan kepada pembaca? Nah, silakan Bang Rizal. Ya, terima kasih Bang Rozi Mandaliko. Jadi, pada pertemuan pertama sudah kita... Belum. Oh, baru ini. Nggak masuk ya? Baru nggak masuk ya. Jadi Bang Rozi, horor itu kan banyak genrenya. Salah satunya horor misteri kan, misteri. Yeah. Jadi, nah ceritanya itu kan kalau tema awalnya misteri, dia bisa menjadi thriller, bisa juga jadi novel filsafat atau novel psikologis. Nah, kalau horor itu sederhana aja, boleh nanti ceritanya, idenya misteri, dia menjadi horor misteri gitu. Nah, horor misteri, apakah horornya psikologi ataukah terkait dengan hermeneutik atau keyakinan bahwa sukma itu keluar dan segala macam, jadi ada perdebatan agama dan segala macamnya, itu nggak masalah gitu. Nah, yang penting catatannya horor itu sederhana aja Bang Rozi. Kita menciptakan jump scare. Jump scare itu adalah bagian-bagian yang menakutkan, yang mengejutkan, yang menyeramkan, yang membuat bulu kuduk pembaca itu merinding. Nah, itu horor dia itu. Nah, kalau dia menjadi novel thriller, nah itu kan dia banyaknya alur-alur yang alur yang tidak bisa diprediksi gitu. Nah, itu ciri-ciri novel thriller. Jadi dia bisa menjadi thriller atau horor. Kalau horor itu sederhana aja. Dia kan awalnya misteri kan. Ya, sekarang ciptakan saja jump scare-nya Bang Rozi. Nah, menciptakan jump scare itu kan banyak caranya gitu. Misalnya ya memunculkan hantu, memunculkan kemudian menghadirkan peristiwa atau kejadian tragis, misalnya ya kepala putus, berdarah-darah dan segala macam. Nah, itu untuk horor-horor yang sifatnya sadis gitu kan. Tapi kalau tidak ingin menjadi horor sadis ya nggak perlu seperti itu. Tapi yang pertama itu kan memunculkan hantu-hantu, penampakan, kemudian menggambarkan suasana-suasana yang menyeramkan. Ya intinya jump scare. Banyak cara untuk menciptakan jump scare itu. Dan dalam novel Kenduri Arwah itu saya menciptakan jump scare misalnya ya terdengar bebauan-bebauan yang khas. Kemudian terdengar bunyi-bunyi yang menyeramkan. Kalau bunyinya organ tunggal nggak menyeramkan, Bang Rozi. Jadi bunyinya mungkin, bunyinya gamelan, saluang, atau bunyi-bunyi yang itu untuk musik ya, tapi mungkin bunyi yang lagi suara rintik hujan, kemudian langkah kaki pintu bergenyit ya. Yeah. Nah itu bunyi-bunyian itu menciptakan nuansa horornya. Itu aja ditambah itu lagi ceritanya Marozi, jadi horor dia itu. Nah, jadi suasana menciptakan jump scare aja. Jump scare yang paling banyak itu ya sederhana itu ya menciptakan hantu, penampakan gitu. Tapi dalam novel Kenduri Arwah saya tidak hanya menciptakan jump scare yang biasa aja, tapi jump scare-nya itu lebih bersifat filosofis gitu. Jadi pada ketika sukma itu keluar, nah di sana ada makna filosofisnya kan. Filosofisnya itu terkait dengan agama atau keyakinan. Nah itu di sana bisa menciptakan jump scare psikologis gitu, Bang Rozi. Misalnya dalam Kenduri Arwah, tokoh utamanya itu menjelang menyambut ajalnya gitu. Nah persoalannya adalah
kematian kan selalu dimaknai sebagai sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan kan. Nah, bagaimana kita secara filosofis kemudian menciptakan ketakutan yang sangat kuat dari peristiwa kematian itu, dari arwah yang jasad yang ditinggalkan oleh ruhnya itu, kemudian kita bagaimana menciptakannya dia menjadi sesuatu yang menakutkan secara psikologis. Nah, itu jadi banyak cara untuk menciptakan jumpscare, tapi sederhana aja Bang Rozi. Kalau menciptakan jumpscare itu karena pembaca horor itu saya pikir gini, munculnya hantu itu bagi pembaca menakutkan, tapi nanti ini hantu tiba nih gitu ya. Ini pasti ini hantunya muncul nih. Pembaca sudah menebak, tapi mereka pingin membaca itu terus gitu. Dan ketika melihat hantu itu muncul, pocong muncul kan, itu penonton itu atau pembaca itu tertawa itu, tapi mereka takut gitu, pingin lagi gitu. Seperti itu dia horor itu. Kemudian untuk begini, saya pikir ketika Bang Rozi tidak merasakan ikatan emosional yang menakutkan dengan apa yang kita tulis itu, saya pikir itu tantangannya menulis cerita horor. Nah, jadi kita harus temukan menakutkan yang menakutkan itu. Saya sederhana aja. Kalau sesuatu yang menurut saya tidak menakutkan, ya saya pikir bagi pembaca tidak menakutkan juga gitu. Nah, saya selalu menemukan, dan seni menulis cerita horor di sana gitu. Menemukan ketakutan itu, dan itu sangat di situ saya pikir tantangannya menulis cerita horor. Kemudian pesan moral. Nah, pesan moral itu cerita horor itu kan lebih sifatnya ke pop gitu ya. Populer, cerita populer. Jadi sederhana aja saya pikir, seperti cerita horor dan seperti Kenduri Arwah, saya tidak menggurui pembaca sih sebenarnya. Kalau Bang Rozi melihat film-film horor Indonesia, nah pesan moralnya itu cukup pada bagian terakhir aja. Cukup pada bagian terakhir aja. Bahkan dalam film Indonesia itu kan tidak perlu scan khusus untuk menyampaikan pesan moralnya itu. Dan pesan moralnya itu sepertinya gini ya. Dalam novel cerita Teluh itu Bang Rozi, pesan moralnya dibikin aja dalam di bagian akhir cerita itu, dalam bagian akhir film itu dengan mengutip ayat Al-Qur'an gitu. Nah, tadi kan intinya bahwa ke jasad dan segala macam itu ya kutip aja di bagian akhirnya itu, buat kutipan langsung tentang ayat itu, udah pesan moralnya itu. Kalau pembaca horor itu dia nggak penting lah pesan moral itu. Penting bagi pembaca horor itu dia menakutkan itu. Takut dia nanti setelah membaca itu nggak berani dia pergi ke WC. Ya udah itu aja. Tapi kalau pesan moralnya ya nggak perlu repot-repot juga. Apa aja bagian akhirnya aja atau bagian awal gitu kan. Bagian awal bahwa manusia, jadi bisanya dikutip ayat atau segala macam itu, dan itu sederhana itu aja saya pikir. Itu Bang Rozi. Oke, baik, terima kasih Bang Rizal, Bang Rozi ya, cukup jelas saya kira ya. Dan teman-teman pastikan di sekelilingnya dilihat belakang pintu, saya lihat terbuka ya. Dari Batu Sangkar kita ke Malang, ada Kak Riami. Silakan Kak Riami. Diaktifkan video dan mikrofonnya. Masih monitor Kak Riami? Terima kasih. Selamat. Ya, Kak Subhan, bisa nyambung suara saya, Kak? Nyambung Kak Riami, dipersilakan. Halo, Kak. Iya, halo, silakan. Silakan Kak Riami. Oke. Selamat malam Bang Rizal. Malam. Jujur saya belum pernah menulis horor. Pernah nulis pentigraf itu malah tidak horor katanya. Saya sering sih menyaksikan kisah horor sebenarnya. Dulu waktu kuliah itu pernah teman satu kamar itu sebenarnya anaknya itu pendiam sekali, tapi setelah kesurupan itu dia jadi pinter karate. Kemudian di sekolah saya, ketika saya ngajar itu juga pernah satu kelas itu kesurupan semua, tapi saya jujur belum berani menulis. Itu yang saya akui pertama kali. Kemudian apa trik Kak Rizal sehingga sangat tatak ya, kalau dalam bahasa Jawa itu tatak menulis
sebuah kehororan, apakah ada ritual khusus? Karena saya pernah membaca ketika saya ikut di grup menulis tertentu itu memang benar-benar harus mendatangkan, jadi seperti mendatangkan jahe langkung gitu ya Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pertimbangan penulis kisah horor ini terhadap anak-anak paranoid atau penakut? Apakah kisah ini bisa sebagai terapi agar dia tidak penakut? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Riami di Malang, Jawa Timur. Ya, Kak Riami pernah menulis cerita horor, tapi kesannya tidak horor, Bang Rizal. Kemudian Bang Rizal ketika menulis cerita horor, apakah melakukan ritual tertentu? Ini ya. Kemudian bagian anak paranoid, apakah ini bisa menjadi terapi ketika membaca novel horor? Silakan Bang Rizal. Ya, Bu Riani, untuk cerita-cerita horor saya itu kan untuk ritual-ritual itu belum menjadi tema sentralnya gitu kan. Jadi hanya sebagai latar sekilas saja. Jadi dalam cerita-cerita saya itu ritual-ritual itu bukan poinnya. Tapi ketika saya menulis cerita horor yang memang ada ritual-ritualnya, saya pikir tadi karena prinsip saya menulis ya memang harus nyata, dan memang harus terlibat dalam ritual itu, saya pikir. Tapi untuk sekarang saya belum menulis menjadikan ritual itu cerita menjadi tema utamanya gitu. Jadi masih sebagai latar aja ya. Dalam Kenduri Arwah itu kan ritual-ritual sesaji dan segala macam itu kan hanya latarnya aja, tapi itu bukan tema besarnya. Nah, yang ritual yang saya pikir mendasar itu adalah sama aja dengan ritual menulis yang lain gitu. Karena ritualnya itu berasal dari diri penulis sendiri, yaitu bagaimana mengeluarkan imajinasi horor dalam diri kita. Gitu. Jadi kalau saya menulis cerita horor itu bukan bukan melihat dari ketakutan-ketakutan yang ada di luar diri saya, tapi sebenarnya jadi tema-tema besar dalam cerita horor itu saya itu sebenarnya adalah ketakutan yang berasal dari diri saya sendiri sebenarnya, Bu Riani gitu. Jadi misalnya kan dalam cerita horor itu kan saya menggambarkan gini ya, ada ruangan yang kecil, gelap, sempit dan segala macam. Nah itu sebenarnya ketakutan saya gitu. Ya semacam ketakutan psikologis juga itu paranoid ya memang juga. Saya takut kepada ruangan yang sempit dan gelap gitu. Dan saya menulis cerita horor tentang ketakutan saya itu ya juga sebagai terapi juga, Bu Riani. Saya pikir benar juga. Nah itu benar juga sih sebenarnya ketika membaca cerita horor, dan saya menulis cerita horor saya sebenarnya untuk terapi saya gitu. Karena gini, saya kawan-kawan kan baca psikologi ya, saya baca psikologi dari SMA, dari SMP saya sudah baca buku-buku psikologi. Jadi sebenarnya terapi membaca cerita horor bagi orang yang paranoid, ya orang yang takut itu sebenarnya secara psikologi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kan teorinya psikoanalisa Sigmund Freud kan. Sigmund Freud itu kan dia melihat persoalan kejiwaan, gangguan kejiwaan orang yang dewasa itu bermula dari traumanya di masa kecil gitu. Jadi selalu ketika Sigmund Freud melakukan terapi ketakutan itu, dia akan kembalikan, dia hipnotis pasiennya, kemudian dikembalikan memorinya kepada peristiwa yang traumatik pada masa lalu itu gitu. Nah, terapi cerita horor juga bisa seperti itu, dan saya seperti itu. Saya menulis tentang ruangan yang gelap, tentang ruangannya sempit, nah itu terapi gitu. Ketika saya menuliskannya plong gitu ya, seperti ada sesuatu yang melegakan gitu. Dan saya pikir itu bisa menjadi terapi. Dan itu teorinya saya pikir secara psikologis bisa dipertanggungjawabkan. Itu bagi anak-anak yang misalnya kan, bagi anak-anak yang takut ketinggian gitu. Kemudian baca cerita horor, tokohnya jatuh dari ketinggian, hancur, berkeping-keping, berdarah-darah. Nah itu bisa jadi terapi bagi dia.
Tapi untuk terapinya itu kan tergantung juga cerita horornya Bu Rianti, tergantung dengan umur pembacanya gitu. Nah, kalau orang penulisnya itu kan mengerti psikologi dan mengerti juga bagaimana peristiwa dalam cerita itu bisa menjadi terapi. Tapi kalau memang dibaca oleh umur yang salah, justru itu kan menjadi trauma baru gitu. Jadi hati-hati, penting ya tergantung pembacanya gitu ya. Jadi pada cerita-cerita horor tertentu, ya mungkin itu bisa dibaca oleh anak-anak atau dibaca oleh orang dewasa. Dan itu memang harus ada batasan umurnya. Jangan-jangan nanti tidak jadi terapi, dia justru menjadi trauma baru. Gitu. Bisa gitu. Dan saya pribadi seperti itu Bu Rianti. Dan jadi saya itu menulis cerita horor itu karena ya hal yang pertama itu karena ini bagian yang paling menakutkan bagi saya gitu. Dan saya ingin menulisnya gitu. Karena itu tadi kan itu tantangan saya menantang diri saya sendiri sebenarnya dengan menulis cerita horor itu. Gitu. Kalau misalnya saya takut ketinggian, ya. Saya takut ketinggian dan saya menulis cerita horor karena itu. Dan itu memang plong juga deh sebenarnya saya takut juga waktu dulu penakut, tapi ketika sering menulis cerita horor ya kata Bang Rozi tadi kan akhirnya itu nggak menakutkan lagi gitu. Biasa aja jadinya. Saya pikir itu semacam terapi juga bisa gitu. Nanti kalau untuk terapinya itu nanti Bu Rianti bisa nanti bacanya psikoanalisanya Sigmund Freud-nya itu. Bagaimana terapi itu. Jadi untuk cerita horornya tergantung nanti kepada pembacanya ya. Nah, pembacanya kalau anak-anak ya janganlah baca cerita horornya saya gitu. Tapi bacanya Lima Sekawan atau Frankenstein-nya itu cerita-cerita horor yang diterbitkan oleh Gramedia itu kan, atau apa cerita horor film horornya Scooby-Doo, nah, itu cocok itu untuk anak-anak gitu. Tapi jangan tergantungan umurnya juga lah cerita horornya gitu. Itu Bu Rianti. Ya, baik. Terima kasih Bang Rizal. Karyami demikian ya. Terima kasih. Juga ini menarik ya. Karena setiap orang punya trauma masa lalu, jangan nanti terbawa ke masa sekarang dia menjadi trauma baru. Nah, ini juga berbahaya juga. Jadi pilihan penting. Baik, dari Malang kita ke mana ini? Ada Bang Muhammad Fatan Farihi. Dipersilakan Bang Muhammad Fatan Farihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya Bang ya? Oke, silakan Bang. Dari mana Bang? Silakan. Dari Banyuwangi Bang. Oke, baik. Di sini kami ingin menanyakan kepada narasumber bagaimana membangun imaji tanpa mempunyai pengalaman tersendiri ketika menulis novel Kenduri Arwah tersebut. Itu. Semisal masa-masa pandemi kemarin kan kita tidak boleh keluar kan. Nah, itu bagaimana? Kan kita tidak bisa melakukan riset secara langsung. Apakah ada cara tersendiri untuk membangun imaji tersebut begitu? Kalau seperti narasumber tadi kan sudah memang ada adat istiadatnya lah gitu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Farhan. Bang Fatan Farihi ya di Banyuwangi. Bang Rizal, kalau nggak punya pengalaman langsung terkait suasana horor itu, tidak melakukan riset, apa yang harus dilakukan agar bisa nulis? Ya, terima kasih Banyuwangi. Saya dulu pernah ke Banyuwangi dan daerahnya saya pikir cukup horor ya. Jadi nggak butuh pengalaman lagi gitu. Jadi begini Banyuwangi, saya sih prinsipnya saya lebih suka menulis apa yang saya rasakan, apa saya lihat, apa yang dekat dengan saya gitu. Jadi karena saya seorang jurnalis, jadi saya pikir nilai plusnya itu kan saya pergi kemana-mana gitu. Kalau di Sumatera Barat itu seluruh nagari itu sudah saya jejaki. Gitu. Di sana dapat pengalaman baca, melihat dan merasakan. Gitu. Jadi apabila horor itu tidak peristiwa menakutkan itu tidak
pernah kita alami dan saya pikir ya itu berarti kita kalau pengalamannya tidak ada berarti kita mengambil pengalaman orang. Nah, pengalaman orang itu ya kita bertanya, mewawancarai, membaca dan mengamati apa yang orang alami gitu. Dan nah itu saya pikir itu tidak harus riset secara ilmiah saya pikir karena sederhana aja. Begini, dalam bergaul sehari-hari, saya pikir itu banyak hal-hal yang horor itu gitu. Cerita-cerita kalau di Sumatera Barat ya, kalau mungkin secara kultural itu kan orang Sumatera Barat itu kan suka bercerita. Kita bercerita di Lapau, di Surau, di semuanya. Jadi banyak informasi seperti dari informasi saintingan itu yang kita kumpulkan. Ada peristiwa horor. Jadi karena horor itu di mana-mana loh gitu. Ada di sekitar kita gitu. Dan kemarin saya pergi kembali ke Pariaman gitu. Nah, dapat juga horor baru gitu. Horor baru itu ada ternyata beberapa tahun yang lalu di sana itu ada sebuah rumah peristiwa suami yang memakan jantung anak-anaknya gitu. Udah horor itu. Di belakang rumah saya, itu kan ada bukit ya, bukit itu kan komplek perumahan itu dekat kampung juga. Udah kalau malam-malam duduk di kedai atau di warung, itu cerita horor aja semuanya. Horor aja gitu. Jadi horor itu kan di sekitar kita tuh Mas. Ada di sekitar kita dan dari kecil sebenarnya kita sudah didendangkan oleh horor itu. Hei, jangan kamu keluar maghrib nanti dibawa lari oleh hantu. Udah horor aja semuanya. Jadi gampang itu Mas. Jadi nggak perlu saya pikir nggak perlu rumit-rumit juga, nggak perlu riset yang ilmiah aja. Tapi untuk kenduri arwah saya memang riset gitu. Karena memang pandemi, makanya awalnya kan saya inginnya risetnya di Jawa kan. Tapi karena pandemi ya, saya ke Padang Pariaman aja dekat. Jadi kan masa-masa pandemi nggak masalah juga di Padang Pariaman, masih bisa berinteraksi dengan masyarakat, jadi nggak terlalu pengaruh. Jadi untuk kenduri arwah sih memangnya riset, memang saya riset gitu. Karena saya ingin novelnya itu menjadi novel horor yang tidak biasa gitu. Nah, memang bekerja keras gitu dan memang novelnya kan mendapat menang juga kan di obor gitu kan. Jadi memang setimpal lah gitu perjuangan menulisnya dengan hasilnya. Tapi saya pikir kalau Mas dari Banyuwangi ya nggak terlalu rumit-rumit juga lah gitu. Nggak terlalu rumit-rumit aja ya, yang di sekitar kita aja, horor-horor di sekitar. Tidak punya pengalaman horor ya kita ambil pengalaman horor orang lain ya. Enggak jauh-jauh ya, neneknya aja, orang tuanya, adiknya pasti pernah, tetangganya punya pengalaman horor. Nanti kan istilahnya kan dalam teori mimesis kan kita kan menghadirkan, kita menggunakan bahasa yang bagus dan itu menciptakan horor ketakutan yang sederhana itu menjadi suatu yang luar biasa. Nah, itu kan kemampuan kita nanti memilih diksi, kemudian membuat deskripsi, membuat narasi yang bagus ya. Jadi nggak perlu rumit-rumit, Mas. Ya. Kalau misalnya, saya pikir nggak jauh-jauh lah gitu. Pergi aja ke rumah, di belakang rumah itu ada kebun, ada tempat mandi. Nah, kalau di dekat rumah saya itu ada telaga kecil, nah itu disebut tempian mandi. Nah, entah dari mana datangnya, entah benar peristiwanya atau tidak, katanya ada dulu di telaga kecil itu ada perempuan yang mati tenggelam. Nah, itu aja rencananya saya mau bikin novel horor itu judulnya Tepian Darah. Itu terjadi di selentingan aja, nggak masalah. Dan saya nggak perlu riset juga untuk membuat itu. Tapi mungkin untuk terkait dengan konsep-konsep, misalnya konsep kultural, budaya, konsep filosofis yang hidup di dalam masyarakat, memang kita perlu riset kan, agar tidak salah. Misalnya dalam kenduri arwah itu kan ada tradisi tahlilan. Nah, karena saya tinggal di Kota Padang, tidak lagi ditemukan tradisi tahlilan itu, memang saya harus riset, harus
melihat langsung peristiwa itu, karena itu kan konsep budaya kan, tahlilan itu konsep budaya kan. Kalau salah kita menghadirkannya, ya pembaca akan ketawa gitu. Nah, jadi memang harus riset juga untuk konsep-konsep budaya, konsep kultural, konsep religi dan segala macamnya. Kalau butuh riset lapangan ya bagus, kalau nggak memungkinkan ya riset bahan bacaan aja. Jadi jangan rumit-rumit lah Mas. Kalau kita lihat film-film horor Indonesia kan sederhana aja, itu aja ceritanya kan. Pocong, Gundurwo, itu aja. Tapi tetap aja orang menontonnya, ada pasarnya gitu. Itu. Oke, Mas Iwan. Baik, terima kasih Bang Rizal. Ya, demikian Mas Fatan ya. Ambil saja pengalaman-pengalaman di sekitar, ya, apalagi pengalaman masa kecil kan banyak sekali ya. Sama juga seperti saya, masa kecil itu punya trauma ya kalau melihat keranda lewat. Nah, itu ketakutannya sampai terbawa ke dalam mimpi dulu waktu kecil ya. Jadi novel Keranda Terbang dia. Pernah itu, Bang Rizal, ya masa kecil. Ini seiring dengan pergantian usia, ya kedewasaan, lama-lama hilang sendiri begitu. Tidak lagi terbawa mimpi. Itu kan pengaruh psikologi juga ya. Nah, atau dalam buku Muhammad Rajab, pengalaman masa kecil di kampung misalnya. Rajab kecil bagaimana dia bermain dengan teman-temannya di pekuburan, lalu terperosok kakinya ke dalam kuburan gitu ya, merasakan suasana horornya ketika dia melihat kain kafan yang sudah usang gitu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman kecil. Saya waktu kecil pengalamannya seperti itu juga. Sedang bermain-main kan ketika maghrib, kemudian orang-orang di rumah itu bingung kan mencari, saya hilang segala macam. Kemudian malam-malamnya ketemu dekat kuburan dekat rumah, belakang rumah. Saya nggak tahu aja ketika itu sedang main-main aja kan. Itu kata orang tua saya, itu kan kamu dilarikan oleh hantu rau-rau, atau hantu waru-waru ya. Itu ya mitos-mitos yang ada di Minang itu, di Sumatera Barat. Di Banyuwangi saya pikir banyak sekali mitosnya gitu. Ya, baik. Ya, baik. Demikian teman-teman, silakan. Nanti yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya, kita masih punya cukup waktu ya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar juga. Nanti lambaikan tangan saja kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan berikutnya. Dari Banyuwangi kita ke Pasaman, Sumatera Barat, ada Kak Dona Susanti. Saya pernah mencoba menulis cerpen trailer dengan memasukkan hal-hal yang kira-kira dapat membuat saya ketakutan agar mendapatkan jump scare yang menggigit. Namun setelah itu saya malah susah move on dari adegan-adegan itu hingga cerpennya tak lagi saya lanjutkan. Pertanyaan saya kepada Bang Rizal, bagaimana cara mengembalikan mood setelah menulis adegan sadis? Silakan, Bang Rizal. Oh, kalau trailer saya pikir beda dengan horor ya. Itu plot twist. Kalau di trailer itu lebih plot twist. Jadi mungkin bukan trailer itu saya pikir ceritanya, tapi horor. Ada adegan sadis ya yang dibuatnya. Nah, adegan sadis. Nah, ya kalau saya pikir ketika kita membuat adegan sadis dan kita tidak ingin membacanya lagi, tidak bisa bawa, justru Anda berhasil membuatnya. Ya nggak masalah. Bagus itu saya pikir, justru Anda berhasil. Justru saya begini loh, ketika membuat adegan menakutkan dalam novel saya, dan saya membacanya kembali dan masih ketakutan juga, dan saya merasa sangat senang sekali berhasil saya membuat adegan yang menakutkan itu. Dan mungkin tidak bisa move on-nya itu mungkin saya nggak tahu dalam konteks apa itu, apakah tidak ingin menulis cerita horor lagi atau bagaimana gitu. Saya pikir kalau tidak ingin menulis cerita horor lagi, saya pikir itu masalahnya lain gitu ya, bukan karena trauma dengan jump scare yang dibuatnya. Saya pikir, tapi justru ya ketika kita membuat adegan yang sadis, dan sadis itu kita sampai muntah, tidak ingin membacanya lagi segala macam, justru kita berhasil ya. Anda berhasil membuat adegan yang sadis itu. Dan saya buat itu juga dalam novel saya, tapi belum
masih dalam proses rewriting, saya menulis kembali itu. Saya buat adegan yang sadis juga sih sebenarnya. Sesadis apa sih? Dan saya sesadis apa itu saya punya ukurannya gitu. Karena saya membaca, sering menonton film yang scam, yang menakutkan itu, adegan sadis, sel dan segala macamnya itu. Dan saya ketika membuat adegan sadis itu, saya inginnya menciptakan sebuah adegan yang berbeda dari yang sudah-sudah. Nah, ada adegannya itu kan, dia memegang kepalanya, kemudian pisau mengiris lehernya, putus, kemudian diinjak-injak, tubuhnya bercerai-cerai, berai dan segala macam, itu seperti lautan darah. Saya pikir itu belum sadis dia menurut saya, tapi terus mencari apa yang paling sadisnya itu. Ini saya biasa menemukan itu. Saya pikir nggak masalah itu. Justru ketika Anda trauma membaca hal yang menakutkan yang Anda tulis, ya justru berhasil dia, Tuhan. Berhasil itu, selamat. Tapi kalau Anda nanti trauma, tidak ingin menulis cerita horor lagi, saya pikir masalahnya bukan dengan apa yang ditulis sebelumnya, tapi mungkin lain. Itu nggak masalah juga sih. Kalau misalnya Anda tidak ingin menulis cerita horor lagi, ya mungkin ya, bikin cerita lain lagi gitu. Cerita yang romantis lah, cerita humor, ya nggak masalah juga gitu. Dan sekarang aja saya maunya bikin cerita romantis. Nggak masalah juga sih, saya pikir. Tapi kalau ketika Anda trauma dengan adegan sadis yang dibuat itu, kemudian tidak menulis lagi, dan saya pikir masalahnya Anda tidak menulis lagi. Gitu. Tidak menulis cerita horor, tidak. Menulis cerita romantis, tidak. Ya berarti Anda masalahnya tidak menulis lagi. Gitu. Nah, itu lain juga itu persoalannya itu, Tuhan. Ya, baik. Ya, jadi Kak Dona berhasil menulis ceritanya ya, karena tidak bisa move on dari ceritanya gitu ya. Iya. Baik. Selanjutnya dari Pasaman kita ke Payakumbuh. Ada Kak Ayu, Kak Ardi. Bang Rizal, bagaimana tips untuk membuat plot gantung tetapi tidak menjadi sebuah anti klimaks di akhir cerita? Silakan, Bang. Plot gantung atau plot gantung itu kan ada pada cerita trailer gitu. Nggak masalah sih, saya pikir horor nggak perlu lah plot gantung gitu. Kalau kawan-kawan bikin cerita trailer ya perlu plot twistnya, itu perlu, itu kan ciri dari trailer. Tapi kalau cerita horor nggak masalah gitu, nggak perlu serius betul, nggak perlu plot twistnya, nggak perlu alur gantung itu. Jadi gini, saya pikir gini loh, pembaca horor itu kawan-kawan mungkin pernah, kalau saya sekali ya besok tanggal 20 keluar KKN Desa Penari itu. Tontonlah gitu. Nah, amati penonton horor itu. Jadi gini, seperti saya katakan tadi ke Bang Rozi kan, ketika pintu dia dalam adegan film itu, pintu akan dibuka oleh tokohnya itu, di belakang saya itu menjerit kan, jangan buka pintunya, jangan buka pintunya. Dia tahu itu adegan yang klise kan, tapi mereka tetap ingin nonton juga gitu. Jadi sederhana aja horor itu gitu, nggak perlu plot twist itu, plot twist alur gantung itu saya pikir nggak perlu gitu, karena penonton pembaca horor itu nggak pingin mikir dia gitu. Nggak pingin mikir ya, mereka hanya pingin takut aja gitu, pingin lihat hantu aja, itu aja gitu. Jadi kalau bisanya bikin horor, kemudian pembacanya menjadi takut, waduh saya jadi takut pergi ke WC, ya udah selesai itu, nggak perlu plot twist gitu kan. Alur gantung itu kan untuk novel-novel apa ya, yang serius ya Tuhan. Ya, yang agak-agak sastra ya, saya pikir horor nggak perlu seperti itulah. Jadi genrenya beda gitu. Kalau membuat plot twist, nah itu bikin trailer atau bikin alur gantung itu apa, cerita yang serius sastra ya. Kalau horor nggak seperti itulah. Boleh seperti itu ya, mungkin kawan-kawan menciptakan horor baru ya, saya pikir. Tapi ya kembali itu kan pasarnya nanti diuji, pasarnya seperti apa gitu. Ya. Jadi saya kenduri arwah saja itu, saya bikinnya itu, saya kan biasa bikin sastra itu kan. Jadi
secara mental menulis sebenarnya saya menurunkan standar itu untuk menulis kenduri arwah itu. Jadi dia dibikin pop, jadi pembaca tidak perlu berpikir dan segala macam, nggak ada alur gantung, nggak ada plot twistnya ya. Memang, tapi itu memang itulah horor gitu. Pembaca nggak perlu mikir gitu. Jadi kalau alur gantung boleh, tapi saya pikir ya sederhana aja lah, alur biasa aja. Alur gini gitu, muncul hantu, ada tokoh utama, kemudian tokoh utama itu menghancurkan hantu-hantunya, selesai, menang dia, dah. Itu aja. Yang intinya adalah, saya tekankan di sini, kita membuat jump scare. Jump scare yang bagus ya, kalau jump scare yang benar-benar baru. Jadi kalau soal idenya, saya pikir nggak perlu tinggi-tinggi lah, nggak seperti kita menulis novel sastra lah gitu, perlu ide besar segala macam, enggak gitu. Yang sederhana aja. Itu horor gitu. Horor itu kan lebih kayak pop ya, tapi bisa jadi horor yang filosofis ya seperti itu ya nggak masalah juga. Itu tantangan juga. Tapi saya pikir ya nantilah kalau kita baru-baru menulis horor ya janganlah terlalu serius betul. Sedangkan James Wan aja kan yang pesutradara horor itu ya bikin film horornya biasa-biasa aja ya. Udah master dia. Penting pasarnya juga, pembaca horor itu mungkin belum terbiasa untuk sebuah genre horor yang baru. Tapi kalau kawan-kawan ini yang bikin seperti itu ya nggak masalah juga aja saya pikir. Ya, Subhan. Ya, baik. Terima kasih Bang Rizal. Begitu Kak Ayu ya. Alur gantung tadi tidak selalu perlu ya menurut Bang Rizal. Silakan bereksplorasi. Baik, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya, silakan mengajukan pertanyaan untuk melambaikan tangan atau menulis di kolom komentar, atau ingin berbagi pengalaman ya, barangkali bisa menemukan ide. Selanjutnya kita ke Ampe Angke, ada Kak Mai Herlina. Bang Rizal, bagaimana cara mengemas cerita horor sehingga benar-benar horor? Apakah ada tingkatan ketakutan? Nah, ini adakah tingkat ketakutan? Silakan Rizal. Oh iya, jadi kalau di genre horor itu kan ada semacam lembaga yang merating gitu, merating tingkat ketakutan kita itu seperti apa. Tapi saya secara akademis nggak terlalu mempelajari itu. Saya pikir kalau standar ketakutan saya itu ya diri saya sendiri gitu. Jadi saya menulis cerita horor itu menguji apa yang paling saya takutkan, nah itu yang saya tuliskan gitu. Jadi sementara ya standar ketakutan kita kan beda-beda ya. Walaupun secara akademis itu memang ada ukurannya jadi kalau kawan-kawan pernah lihat ya kan, baca itu kan ada lembaga yang merating itu bagaimana film-film horor dan novel-novel horor itu ada ratingnya gitu. Nah, tapi saya pikir kita nggak perlulah memikirkan standar ketakutan itu kan, karena ya itu urusannya kritikus ya. Urusannya kritikus. Nah, urusan kita kan menulis saja. Nah, yang penting adalah saya pikir ya boleh saja kita membaca, memahami apa yang paling menakutkan bagi pembaca. Tapi yang penting ketika menulis itu adalah apa yang kita tulis itu secara emosional dekat dan terikat dengan kita. Ya, terkait dengan ketakutan itu juga gitu. Yang menulis ketakutan ya yang standar, yang kalau kita menulis cerita horor ya ukuran ketakutannya kita gitu. Apa yang paling saya takutkan gitu. Misalnya saya melihat pocong nggak takut gitu. Biasa aja gitu. Kata Bang Rozi tadi kan, kok biasa aja saya jadi nggak takut gitu. Berarti standar ketakutan kita itu udah berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi saya pocong itu nggak menakutkan ya saya nggak menulis tentang pocong dalam ceritanya gitu. Nah, jadi apa yang menurut kita takutkan itu, yang paling kita takutkan itu yang kita tuliskan, dan standar kita beda-beda. Standar ketakutan saya dengan Subhan dan lain-lain beda itu ya Subhan. Ya.
Ada yang takut melihat hantu, pocong, ada yang takut melihat kegelapan segala macam itu. Kalau saya kan itu tadi takut, saya takut kepada tempat yang terkunci, sempit dan gelap. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, saya tulis tentang itu. Tapi bagi kawan-kawan mungkin itu tidak menakutkan, ya jangan ditulis itu. Dan kemudian pembaca kan nanti fully interpretable. Nah, ya Tuhan, persepsi pembaca itu kan macam-macam kan. Ya, saya pikir kalau kita menulis ya saya nggak peduli dengan persepsi pembaca gitu ya. Kita bikin menulis cerita horor itu menurut saya menakutkan mungkin bagi orang yang membaca itu tidak menakutkan, tapi bagi orang yang lain itu mungkin paling menakutkan gitu. Ya, nanti persepsi pembaca itu kan yang bermacam-macam ya. Penting kita menulis aja dulu. Siapa tahu ya nanti persepsi ketakutan kita itu sesuai dengan persepsi pembaca. Nah, di situ kan novel kita laris manis ya, jadi viral gitu ya. Contohnya KKN Desa Penari itu kan persepsi ketakutan penulisnya itu selaras dengan pembaca, jadinya viral gitu. Tapi kalau nanti novelnya ketakutannya itu belum selaras dengan pembaca, ya mungkin mohon maaf cerita kita belum viral. Ya coba lagi gitu. Iya, baik. Oke, Bang Johnson Effendi di Palembang. Ya, dipersilakan Bang Johnson Effendi. Halo, Bang Johnson. Aktifkan mikrofon dan videonya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Mendengar cerita horor tuh saya teringat kisah yang pernah saya alami di masa remaja. Ini kisah nyata, asli kisah nyata dan saya sendiri yang mengalami. Itu waktu itu baru tamat SMA sekitar tahun 86-87. Di saat hari bulan puasa, kami berdua itu hilang. Maksudnya hilang tuh begini. Jadi hari bulan puasa pertama kan orang kan pagi-pagi itu ada safari subuh itu loh. Safari subuh itu kan biasa kalau hari Ramadan pertama itu kan orang habis sahur itu habis sholat subuh itu kan jalan-jalan itu kan. Iya. Nah, kami itu rame-rame jalan-jalan. Kan di desa kami ini dulu kan tahun 80-an itu masih kampung ya, masih hutan, masih banyak harimau, masih banyak gajah dan lain sebagainya. Jadi kami pergi maraton itu rombongan, terus dalam perjalanan tadi itu saya berdua dengan teman saya naik sepeda. Dan tanpa kita sadari ternyata kita telah tersesat. Jauh sekali masuk hutan rimba sampai saya ketemu sebuah danau dan di danau itu yang anehnya lagi airnya sangat jernih dan yang anehnya lagi danau tadi ada terowongan air, tapi terowongan air itu terbuat dari kayu. Jadi kayu yang besar dilobangin, itu airnya mengucur tepat seperti ada pemandian putri. Nah, jadi di sana nggak ada orang, nggak ada perkampungan, hutan rimba. Terus di sana seperti tempat permandian putri dan saya ketemu sebuah kain panjang, kain jarik kalau kata orang Jawa. Jadi setelah saya amati, setelah cerita itu lama, terus saya cerita sama orang tua dulu, katanya kenapa nggak diambil kain itu? Itu katanya kain popok wewe. Maksudnya kain popok wewe, kain hantu, kain orang halus. Nah, kalau Bang, seandainya pertanyaan saya tadi tersesat, bagaimana cara pulangnya? Nah, sebenarnya ceritanya panjang. Oh, iya. Ini kan saya ambil poin-poinnya aja kan. Poin-poinnya aja. Kalau diceritakan sebenarnya panjang. Jadi itu di hari bulan puasa, yang anehnya kami dalam perjalanan ketemu 2 buah jeruk. Dan kami orang 2. Itu hilangnya 2 hari 2 malam. Nah, dan di kampung saya sendiri, orang sudah mencari, sudah lapor polisi, pokoknya sudah heboh orang di kampung saya, itu mencari saya berdua hilang itu. Nah, jadi saya itu setelah lama itu, pas itu mandi tadi kan, mandi di telaga itu, dan yang tuh airnya jernih, kita nggak sadar ya, mungkin ada buaya atau apa di situ, kita nggak tahu. Terus
tapak-tapak gajah dan lain sebagainya itu masih kelihatan karena kayunya besar-besar waktu itu kan, tahun itu di daerah Pematang itu kan sampai ke Belitang BK 9. Nah, di tengah perjalanan kebetulan ada mobil yang membawa kayu gelondongan-gelondongan itu kan, kami sudah terlalu capek bersepeda, sudah nggak kuat, akhirnya kami numpang naik mobil itu. Nggak taunya bukannya pulang, tambah jauh sampailah kami di BK 9 dan kemalaman di sana, terus nginap ada di tempat rumah teman saya. Nah, jadi sudah 2 hari 2 malam kita hilang itu. Besoknya kita pulang. Orang-orang sudah pada nyariin kita. Di tengah jalan orang pada pas kita pulang ketemu orang di jalan, orang udah ramai. Kita dikasih tahu, kamu cepat pulang, kamu dicari orang ini. Kita nggak sadar kalau kita dicari orang. Nah, setelah sampai rumah orang berkerumun, kita seperti orang hilang yang baru pulang. Untungnya ada satu, kami dalam perjalanan itu nggak sampai tidur di hutan. Katanya kalau kita sempat tidur di hutan mungkin nggak pulang lagi katanya. Nah, itu kata orang yang pintar yang menganuin kita gitu. Nah, setelah kita pulang, ya namanya orang tua ya kan, ada yang tangisan, ada yang ini orang ramai di kampung saya berdua itu dimandikan mandi kembang sama orang-orang tua-tua gitu kan. Dimandiin kembang, diritualin, diritual dan lain sebagainya. Nah, yang saya jadikan pemikiran, nah cerita seperti itu apakah bisa dibangun menjadi cerita persepsi trailer atau cerita horor atau imajinasi atau kisah nyata atau gimana itu? Itu yang jadi pertanyaan saya sama Pak Bang itu A.R. Rizal tadi itu. Baik, atau mungkin Rizal bisa membangun cerita dari cerita saya itu. Ya, baik. Nggak semua kalau mau dipanjangin lagi sebenarnya banyak katanya. Iya, baik. Intinya seperti itu. Sudah ditangkap pengalaman luar biasa ya. Itu bisa menjadi novel horor juga ya. Bagaimana menurut Bang Rizal? Silakan. Ya, Pak Johnson ya, udah dah tulis aja langsung gitu. Udah tulis aja langsung. Terus bikin jump scare-nya itu lebih diperkuat aja gitu. Misalnya jump scare itu deskripsi tentang hantunya. Mungkin lebih dikuatkan lagi deskripsinya gitu, hantunya seperti apa. Kemudian ya itu tambah aja jump scare-nya gitu. Jump scare itu adalah bagian-bagian yang menyeramkannya gitu, menakutkannya. Misalnya tentang telaganya. Kalau telaganya itu mungkin dibikin lebih menyeramkan. Ya dimasukkan imajinasi lah sedikit Pak Johnson. Misalnya gini, telaganya berkabut dengan tumbuh-tumbuhan dengan pepohonan yang akarnya menjulang gitu ya. Kemudian ketika berkabut dan cahaya matahari selalu menghalangi telaga itu, nah, nampak menyeramkan sekali. Munculkanlah makhluk-makhluk yang imajinatif itu. WW Gembel apa segala macam ya, itu makhluk-makhluk mitos yang berkembang yang ada di Palembang itu banyak sekali. Nah, kemudian saya pikir tulis saja dan saya sarankan gini Pak Johnson, pakai sudut pandang orang pertama. Jadi seolah-olah Pak Johnson itu menceritakan pengalaman nyata. Nah, saya pikir itu pembaca suka itu. Ya, jangan kembalinya nanti ke trailer apa itu horor atau kembalinya atau biografi atau gimana kembalinya nanti ceritanya? Udah bikin aja, kalau tambahkan aja jump scare dia menjadi horor. Tapi kalau dia trailer kan ada plot twist gitu. Plot twist itu kan alur-alur yang gantung gitu. Jadi rumit. Jadi kalau trailer sih agak rumit menulisnya, tapi gampangnya ya horor aja gitu. Pembaca suka. Jadi cara bertuturnya saya pikir ya nggak masalah. Pak Johnson bikinnya seperti bikin autobiografi ya, pengalamannya itu. Oh, ini pengalaman, ini kejadian yang saya alami beberapa puluh tahun yang lalu ya, pakai sudut pandang orang pertama nggak salah. Asalkan itu kan sudut pandang orang pertama itu kita bisa meyakinkan bahwa kepada pembaca bahwa ini cerita benar loh, real, saya yang mengalaminya.
Nah, kalau bisa kita meyakinkan itu, pembaca suka. Contohnya gitu Pak Johnson, boneka Ori. Yang masih nampak dalam pandangan saya waktu itu yang kan air tadi dia itu kan menyeberang jalan ya, menyeberang jalan. Air itu di dalam terowongan. Biasa kalau terowongan kan terowongan biasanya kan dari semen ya kan? Iya. Tapi ini dari kayu. Itu yang antiknya. Nah iya itu. Kayu besar. Nanti sekarang Pak Johnson tuliskan, jangan sampai nanti idenya saya ambil. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Iya, jadi memang gitu berarti karena itu kan pengalaman pribadi Pak Johnson, jadi ada imajinasi di sana kan, jadi ada jump scare yang memang unik gitu, yang tidak ditemukan di cerita-cerita yang lain. Nah itu yang bagus gitu. Iya. Jadi pengalaman itu saya pikir itu yang menjadi cerita horor yang kuat gitu. Karena pasti jump scare-nya itu tidak ada di cerita yang lain gitu. Karena itu murni dari pengalaman dan imajinasi kita. Gitu. Dan saya menggalinya seperti itu juga. Misalnya gini kan, saya membuat novel horor baru judulnya Bisikan Malam. Nah itu di kampung saya itu kan ada kusir bendi ya. Kusir bendi kampung itu dulu di pinggiran kota Padang, tapi dulu masih kampung gitu ya, belum ada listrik, jadi jalannya masih jalan tanah, jadi ada kusir bendi. Kusir bendi itu ada persimpangan jalan itu ada pohon bambu. Nah itu kata orang-orang kampung saya angker. Angker itu karena kalau bendi lewat tengah malam di sana kan itu rodanya itu tidak bergerak gitu karena ada makhluk yang, saya merinding saya sendiri di kantor. Kalau saya jujur ya, saya sering menemukan dan mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Contoh waktu di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka orang pernah ngajak saya itu main jelangkung. Itu bukan cerita orang, saya sendiri mengalami langsung. Tapi kuncinya kalau teman saya, kalau jelangkung ini jangan satu orang pun ada yang menyebut nama Allah. Dia nggak datang jelangkungnya. Nah, di saat itu ya kita kan karena biasa sholat waktu itu, jadi kita sering nyebut-nyebut nama Allah, jadi nggak datang. Dia ada pakai sarana, ada kayak keranjang, dikasih pena, dikasih buku dan lain sebagainya. Tapi saat saya nggak ikut, teman-teman itu dia datang itu hantunya itu. Sampai syaratnya jangan sampai kita minta perjanjian. Artinya dia datang nggak diundang, dia pulang nggak diantar, itu benar. Tapi kalau sampai kita minta perjanjian, pernah kejadian tuh yang saat itu teman-teman ikut main, dia minta diantar ke daerah pantai. Kan di Bangka ada daerah pantai kan. Terpaksa keranjang itu dibawa malam-malam itu juga. Kalau nggak dia nggak mau pulang-pulang. Itu. Jadi saya yang pengalaman horor-horor itu udah sering saya mengalami. Artinya ide-ide Bang Johnson itu sudah banyak ya, sudah banyak berangkat dari pengalaman. Ya, itu realitas yang penting dipungut. Jadi jangan dibiarkan dalam ingatan saja, dicatat Bang Johnson. Iya. Oke. Bang Rizal, kita sudah di penghujung. Ada. Terima kasih Bang Rizal. Terima kasih tadi itu Bu Lili. Dipersilakan Bu Lili. Masih aktif? Terima kasih Bang Subhan, Kak Ade Rizal. Ini mau berbagi pengalaman nih Kak Subhan. Ya. Dulu pengalaman pertama ini yang paling berbekas waktu sekolah SMA. Waktu itu kita disuruh membuat sedikit pengalaman atau semacam cerita tentang hal-hal yang mengesankan. Jadi pada waktu itu dibimbing oleh Bang Asbon, Bang Subhan. Yeah. Jadi waktu itu SMA tahun 1986. Jadi dibuatlah tulisan itu di kertas double folio, dilihat oleh Bang Asbon. Kemudian seminggu setelah itu disampaikan oleh Bang Asbon, tulisan Lili dimuat di Singgalang Minggu. Wah, itu Singgalang Minggu tuh luar biasa tuh Bang Subhan pada waktu itu. Tulisan saya bisa nembus Singgalang Minggu. Dan itu sudah diapakan oleh Bang Asbon. Ceritanya tentang si Parto. Jadi si Parto ini ada punya teman, dia dirawat di rumah sakit. Dan di rumah sakit, pada saat sakit itu dia berpesan pada temannya,
tolong gantungkan lukisan itu di dekat saya. Kemudian teman wanitanya itu melihat lukisan itu sedikit misteri begitu. Kemudian digantungkanlah di dinding kamar yang laki-laki itu. Entah apa sebabnya, jatuhlah palu untuk mengetuk gambar tersebut. Dan sejak itu keduanya dan mengakibatkan yang cowok itu meninggal dan perempuan itu dihantui oleh suara-suara tok tok tok. Dan itulah yang membuat apakah ini merupakan sebuah cerita misteri atau bagaimana? Apakah ini bisa dilanjutkan menjadi sebuah novel atau apakah ada saran oleh Kak Rizal untuk bisa saya mencoba lagi pengalaman berpuluh tahun dahulu. Pertama sekali tulisan saya dimuat di Singgalang Minggu. Terima kasih Kak Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah Bang Asbon, Budi dan Haza ya? Iya, betul. Ya. Nah, sekarang redaktur Halu Singgalang Minggunya nih, Bang Airizal ini. Nah, tadi menarik itu ceritanya tentang dihantui oleh laki-laki yang menokok figura ya. Gimana berangkat dari ide itu bisa dikembangkan tuh Bang Rizal? Ya, sangat bisa sekali gitu saya pikir. Tinggal itu aja sih sebenarnya membuka ruang lingkup ceritanya gitu. Ruang lingkup temanya, ruang lingkup latarnya, ruang lingkup penokohannya, ruang lingkup sudut pandangnya, ruang lingkup alurnya. Nah itu tinggal memperluas ruang lingkupnya itu saja. Jadi misalnya temanya mungkin diperluas, tidak hanya sebatas tadi itu yang misteri gitu. Tidak hanya sebatas kisah lukisan itu kemudian menyebabkan kematian. Nah, mungkin diperluas ruang lingkup temanya, apakah mungkin itu bisa terkait dengan lukisan itu dengan masa lalu atau dengan peristiwa besar lainnya gitu. Kemudian latarnya mungkin diperluas juga atau dibikin lebih spesifik gitu. Misalnya kalau latarnya ceritanya itu di kampus, mungkin diperluas lagi lebih spesifik ya. Saya pikir spesifiknya misalnya suasana kampung atau di rumah sakit atau di tempat yang lebih spesifik ya. Itu untuk membedakan cerita kita berbeda dengan cerita-cerita yang lain ya. Misalnya kalau latar kampus saya pikir sudah banyak ya cerita horor itu. Mungkin latar yang lebih spesifik misalnya rumah jagal atau tempat misalnya ya, jadi peristiwanya itu tidak terjadi di kampus tapi dia aja mungkin tetap karakternya mahasiswa, dia pergi ke tempat rumah jagal kemudian bertemu lukisan segala macam. Jadi diperluas itu aja latar, alur, tema, kemudian tentang tokoh bagaimana? Tokoh yang selalu dihantui oleh suara tok-tok itu bagaimana? Iya, boleh. Pokoknya harus mencari spesifik ya. Suara. Ya, itu sangat spesifik, tapi mungkin karakternya lebih diperkuat lagi. Artinya memang dispesifikasi pada karakter masing-masing. Jadi satu karakter dengan bunyi tok-tok itu, kemudian karakter lain mungkin dengan permasalahan karakternya juga. Misalnya kan kalau dalam cerita-cerita horor itu kan ada karakternya, tokohnya ada luka di wajahnya atau dari perilakunya macam-macam itu, atau karakternya misterius. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu dikembangkan lagi, ditambah lagi, kemudian diperkuat lagi karakternya. Jadi tema besarnya saya pikir itu bagus, lukisan, kemudian kematian segala macam. Mungkin lebih dispesifikkan. Bisa nanti suara-suara di pusara atau di kuburan bisa itu dia datang sekali seminggu atau bagaimana untuk minta maaf atau bagaimana bisa itu ya. Atau pakai sesajen atau bagaimana? Oh iya, yang baru lah, jangan itu. Oh iya. Artinya dia bagaimana untuk menghilangkan rasa takut itu. Dia kan selalu dihantui. Sampai kapan dia menghadapi rasa takut itu karena kesalahannya?
Ya. Nanti pada ending itu. Jadi terserah. Jadi kalau ibu mau menyelesaikan ceritanya, misalnya dengan menampilkan tokoh dukun, tokoh orang alim, atau masalahnya selesai seperti dalam film Asih itu kan, masalahnya selesai hanya dengan mengubur sisir si Asih. Selesai. Itu gampang aja itu mengakhiri. Yang penting temanya diperluas, karakternya diperluas, latarnya diperluas, konfliknya diperluas, diperbanyak. Nah, jadilah dia cerita horor. Nah, saya pikir kalau dia menjadi novel itu sangat kuat karena itu kan dekat dengan penulisnya sendiri. Nah, itu yang penting gitu. Kalau satu itu nggak dekat dengan penulisnya, ya saya pikir perlu bekerja keras untuk menyelesaikan, mengembangkannya, karena perlu mencari literatur yang banyak gitu. Tapi kalau itu pengalaman kita sendiri, ya saya pikir sangat potensi sekali untuk dijadikan novel. Tinggal mengembangkan aja, memperluas unsur intrinsiknya dalam cerita itu. Itu Subhan. Makasih Kak Reza. Kak Subhan, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Gitu ya. Jadi bisa dikembangkan untuk menjadi novel horor ya. Malam semakin larut dan saya mendengar suara lolongan serigala nih. Aroma kembang ya. Baik. Saya kasih satu kesempatan lagi kepada Kak Masya di Jakarta. Dipersilakan Kak Masya. Assalamualaikum Kak Rizal. Speakernya ada setempel ke mulut. Ini apa? Saya juga ada pengalaman sendiri, bapak saya, kakek saya kan dukun tapi dengan ilmu hitam itu ya. Terus saya juga pengen bikin, kalau misalnya buat judul pengabdian ilmu hitam atau teluh gitu. Terus dalam dalam sebuah pengolahan tulisannya, misalkan waktu bapak saya kan diturunkan tuh. Kemarin tuh 3 tahun yang lalu, itu benda-benda itu bapak saya meninggal tuh belum bisa meninggal, susah meninggalnya. Terus sama kakak ada yang bilang kakak saya suruh baca doa-doa gitu biar dilebur, tapi nggak bisa gitu. Dilebur malah jadi jatuh, kakak saya jadi telanjang. Itu nggak tahu mitos atau benar. Saya ada di Jakarta ya 3 tahun yang lalu. Terus dalam cerita itu perlu diceritakan atau nggak usah ya? Terus udah itu aja deh. Coba itu aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Masya ya. Kak Masya punya pengalaman langsung ini, menarik ya, orang tuanya ya. Nah, saya juga membaca biografi singkat Kak Masya karena saya editor buku Leksikon Penulis Indonesia, dan Kak Masya salah satunya itu. Pagi-pagi, subuh-subuh, jalan di pematang sawah, cari bekicot ya, dan lain sebagainya, gelap-gelap ya. Nah, ini pengalaman langsung dari keluarga ya. Apakah perlu mungkin hal-hal yang dianggap dalam tanda petik aib ya, perlu diceritakan Bang Rizal? Ya, kalau menceritakan aib itu adalah bagian yang paling menakutkan bagi Bu Marsha, saya pikir harus dituliskan. Ya. Nah, itu tantangannya, itu saya pikir terapinya. Kalau prinsip saya seperti itu ya. Hal yang paling menakutkan dan bagi saya itu aib, saya tuliskan. Di sana itu saya melepaskan beban gitu. Nah, jadi nggak masalah sih saya pikir. Justru ketika itu dituliskan itu lebih bagus, lebih dekat apa yang kita tuliskan tuh dengan cerita itu. Tapi persoalannya itu kan fiksi kan. Nah, pembaca pun saya pikir itu menganggapnya fiksi. Itu bukan sebenar-benarnya gitu ya. Tapi biarkan sajalah imajinasi pembaca itu kan, dia menganggap ini benar tentang penulisnya atau tidak benar tentang penulisnya. Tapi justru ketika kita menulis cerita horor, kita harus membranding juga cerita kita itu sebenar-benarnya adalah apa yang kita alami. Seperti Danur ya, Bu Masya, Danur, Risa Saraswati itu tak benar atau enggak, itu sebenarnya Danur itu nggak tahu kan, tapi di brandingnya itu benar. Nah itu kan tak masalah itu kan. Di Danur itu kan Risa kan juga menceritakan kalau itu benar ceritanya, dia menceritakan aibnya juga kan.
tentang keluarganya itu kan ternyata yang jadi yang bermasalah juga kan, banyak kisah-kisah dalam ASI itu juga kan bermasalah. Kalau memang itu keluarganya sendiri kan aib itu. Tapi kan interpretasi pembaca nanti kan itu benar atau tidak benar itu terserah kepada pembaca. Jadi saya pikir itu bagus. Ya cerita-cerita seperti itu persoalannya mungkin cerita ilmu hitam, tumbal ilmu hitam itu kalau saya pikir itu kan sudah banyak ya. Tapi nggak masalah. Yang jadi ceritanya Bu Marsha ini kuat karena itu adalah yang dialaminya sendiri gitu dan keluarganya sendiri. Dan itu saya pikir sangat kuat sekali. Nah tentang judulnya saya pikir, nah itu nanti soal judul persoalan lain. Nanti itu kan judul kita lihat pasarnya Bu Marsha. Jadi kita bikinlah judul yang unik, yang berbeda dari judul-judul sebelumnya. Contohnya saya bikinkan Kenduri Arwah. Kenduri Arwah. Itu kan judulnya awalnya kan menjelang 100 hari. Tapi menjelang 100 hari itu kan sudah satu yang biasa itu kan, yang sudah lumrah. Tapi saya nggak pakai itu. Makanya Kenduri Arwah saya survei. Ternyata Kenduri Arwah itu kan belum ada lah gitu. Belum banyak menjadi judul cerita horor. Tapi kalau ceritanya tadi Teluh, Pengabdi Setan, Pengabdi Ilmu Hitam, Ratu Ilmu Hitam, nah itu sudah banyak itu. Ceritanya tetap itu, tapi mungkin judulnya dicarilah nanti yang bagus, yang lebih komersil, yang unik, yang bisa diingat oleh pembaca. Jangan Teluh juga, nanti Teluh kan sekarang sudah ada filmnya. Kemudian Pengabdi Ilmu Hitam, Pengabdi Setan, nah kan ada itu Joko Anwar mau bikin tahun ini Pengabdi Setan 2. Kemudian Ilmu Hitam sudah ada kan filmnya Ratu Ilmu Hitam, ya itu lain. Mungkin bukan Ratu Ilmu Hitam, jadi misalnya Pangeran Ilmu Hitam, Raja Ilmu Hitam. Cari judul yang unik, tapi judul nggak masalah sih, nanti bisa itu setelah ceritanya selesai kita perhatikan pasarnya seperti apa. Itu Subhan. Terima kasih Bang Rizal, Kak Masya ya. Ya Pak Zab di Aceh sepertinya sudah melambai-lambai tangan dari tadi. Boleh saya kasih satu kesempatan, Pak Zab, silakan. Assalamualaikum, Pak Rektor Muhammad Subhan dan narasumber AS Rizal. Halo? Ya, AR Rizal, Bang Pak Zab. Ya, silakan Pak Zab. Dengan ya, Pak AR Rizal. Ya, singkat Pak. Terima kasih. Ini materi ini sangat bagus. Yang kita harapkan nanti bagaimana hasil sebuah cerpen itu untuk dipasarkan atau difilmkan. Memang tadi sudah ada rencana, sudah saya dengarkan bahwa skenario yang ditulis kemudian sutradara untuk membuat film. Apakah ini sangat terpengaruh dengan psikologi kalau ditonton oleh anak, misalnya hal-hal yang mistik-mistik. Nah, terima kasih Pak. Itu ya, saja baik. Pak AR Rizal, terima kasih. Ini yang kedua ya. Pak Rektor Subhan, terima kasih. KMD, sukses. Ya, terima kasih. Ya. Salam untuk keluarga di Aceh ya. Sebelum Bang Rizal jawab, saya rangkum juga beberapa pertanyaan karena sudah di ujung kelas ya. Dari Indah di Bandung, saya punya cerita bahwa anak dan keponakan saya dapat melihat hal-hal yang begitu karena keluarga suami keturunan seberang. Kadang ketika mereka bercerita, saya suka stop. Selain karena saya takut dan masih percaya dengan mitos-mitos Jawa, takutnya malah mengganggu secara psikologis, karena kan biasanya kalau dia mengikuti dapat kita rasakan. Dia dalam tanda petik ya. Nah, Bang Rizal sendiri ketika menulis Kenduri Arwah ini, pengalaman apa saja yang singgah hingga membuat bulu kuduk merinding? Satu pertanyaan lagi, bagaimana cara Bang Rizal menghadirkan twist di dalam cerita? Indah Bandung, kemudian satu lagi Bang Rizal, dari Karawang, Kak Neneng, sebenarnya sejak kecil saya sering melihat sesuatu yang horor. Kebetulan saya dulu tinggal di lingkungan pesantren. Saya sering melihat anak-anak santri yang kesurupan, lalu setelah dibacakan doa oleh ustadz, santri yang kesurupan bisa sadar kembali. Suasana di sekitar pesantren memang horor, apalagi di balik tembok terdapat komplek pemakaman yang berusia ratusan tahun, dan menurut cerita, di situ ada sosok nenek yang berambut keriting, dibiarkan tergerai dan wajahnya menyeramkan. Sosok nenek itu pernah saya lihat melalui mimpi saya. Mungkin itu bisa menjadi ide untuk saya menulis cerita horor. Oke, tiga
komentar tadi dirangkum menjadi satu kesimpulan akhir atau closing statement barangkali Mariza. Silakan. Ya, saya mulai dari terakhirnya, itu sangat memungkinkan sekali itu menjadi cerita horor. Langsung tulis saja ceritanya. Kemudian yang kedua, apakah ada pengalaman-pengalaman? Ya, jadi menulis Kenduri Arwah itu memang itu bermula dari apa yang menakutkan bagi saya. Jadi itu memang hal yang menakutkan. Jadi hal yang paling menakutkan, tapi mungkin berbeda dengan cerita-cerita horor saya sebelumnya. Kalau hal bagi yang menakutkan dalam Kenduri Arwah itu bukan pada jump scare-nya gitu ya. Karena jump scare-nya itu saya pikir itu hanya dari imajinasi. Ketika saya menuliskannya memang merasakan merinding itu hanya pengaruh situasional, tapi hal yang menakutkan itu yang saya rasakan sendiri itu mungkin sangat, ini saya sangat sukar juga menyebutkannya karena gini, dalam ketika kita memahami kematian gitu ya, memahami kematian itu ada sebuah hal yang luar biasa menakutkan segala macam, dan saya pikir itu yang poin-poin yang menakutkan itu yang mendorong saya untuk menulis Kenduri Arwah itu. Jadi jump scare-nya karena dalam saya sudah biasa menulis cerita horor, saya pikir itu hal yang biasa saja, tapi cukuplah itu jump scare-nya itu ketika saya menulisnya karena terbawa suasana, nah itu maka saya tuliskan jump scare-nya seperti itu. Tapi ada bagian mendasar saya pikir ketakutan itu, dan itu saya mungkin tidak akan menyampaikan secara gamblang ya kepada pembaca, tapi mungkin itu lebih kepada aspek filosofis dan psikologis, nanti kawan-kawan yang membaca Kenduri Arwah nanti bisa memahaminya. Kemudian plot twist dalam horor nggak perlu lah gitu. Kenduri Arwah nggak ada plot twistnya, itu biasa aja. Yang penting jump scare aja kalau horor. Kalau kita membuat trailer ya baru ada plot twist. Jadi nggak perlu lah tuh plot twist. Tapi yang penting jump scare-nya aja. Jump scare-nya menyentak, menakutkan, dan itu sangat unik, membuat pembacanya merinding. Nah itu sudah. Kenduri Arwah kan seperti itu ya, nggak ada plot twist-nya ya Subhan. Bagian akhir aja ya plot twist-nya. Plot twist-nya itu bagian akhir aja, satu aja. Dan itu apa aja itu tidak signifikan. Jadi nggak perlu lah mikirkan plot twist dalam horor, kecuali bikin trailer. Kemudian horornya betul dari Bapak yang di Aceh, karena horor itu kan nanti versinya tergantung pembaca ya, pembaca ya. Horor untuk anak-anak yang berbeda lah dengan horor dewasa. Misalnya untuk horor anak itu kan tidak boleh membuat pemahaman bahwa hantu itu ada, tidak boleh membuat pemahaman bahwa mitos itu benar atau tidak benar. Itu tidak boleh dalam horor untuk anak-anak. Jadi horor-horor untuk anak-anak itu hanya sekedar menakut-nakuti, tapi tidak membuat persepsi yang mempengaruhi akal sehat atau pikiran dari anak-anak. Itu nanti ada batas-batas horornya itu. Kalau cerita-cerita anak yang horor itu ada batas-batasnya. Tapi kalau untuk horor, ya batasnya horor remaja juga ada, horor dewasa juga ada. Dan kalau Kenduri Arwah saya pikir itu batasnya horor dewasa ya, Subhan. Horor dewasa, jadi tidak untuk dibaca oleh anak-anak. Karena ya belum bisa lah anak-anak memahaminya gitu. Yeah. Untuk remajanya mungkin sulit juga untuk memahami. Jadi untuk horor dewasa. Jadi bagi kita penulis horor ya kita nanti akan membaca siapa pembaca kita gitu. Ya kalau pembacanya anak-anak ya bikinlah horor yang sesuai dengan anak-anak, yang pembacanya remaja sesuai dengan remaja, kemudian untuk dewasa sesuai dengan untuk dewasa. Jadi ada batasnya gitu. Kalau film horor itu kan di bioskop itu kan usia tahun sekian, nah itu nggak boleh kan anak-anak menontonnya. Jadi betul gitu, karena cerita itu kan nanti mempengaruhi psikologi pembaca, terutama anak-anak. Jadi ada batas-batasnya, Pak, dari Aceh. Gitu. Ya, Tuhan. Iya, baik. Terima kasih Bang Air Rizal dan teman-teman sekalian. Saya sudah membacakan semua pertanyaan dan saya yakin akan ada banyak pertanyaan lainnya. Ya. Materi malam hari ini luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa dalam menulis cerita horor
yang paling penting adalah bagaimana menciptakan kejutan-kejutan, atau dalam bahasa Bang Rizal tadi ada jump scare-nya. Nah, kejutan-kejutan itu hadirkan dalam cerita teman-teman sehingga memberikan efek ketika pembaca membaca ya merinding, takut, ingin melanjutkan atau ingin berhenti sama sekali membaca buku horor itu. Nah, saya yakin dari materi ini akan muncul banyak ide, apalagi tadi ada yang berbagi pengalaman, Bang Johnson di Palembang, Bu Lili di Bukit Tinggi dan lainnya. Dan setiap kita punya pengalaman yang bisa diangkat menjadi ide untuk menulis buku cerita horor. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Air Rizal, karena malam sudah semakin larut ya, Bang Rizal berada di kantor, dan teman-teman juga mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang bermimpi ya, mimpinya mimpi semua, dan mimpinya bisa dijadikan ide juga untuk cerita-cerita berikutnya. Perbanyak maaf dan terima kasih teman-teman kelas menulis daring. Kita bertemu pekan depan dengan materi lainnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rizal ya. Ya, teman-teman kita tutup kelasnya ya. Kembali kepada tim kreatif. Ya, terima kasih Bang Rizal.